Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi, siapapun yang mendengar firman Tuhan, pada saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, karena berkat, kebaikan, kasih-Mu yang besar, yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami tetap sehat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Pada saat ini kami merenungkan, kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami semua, jemaat-Mu yang mendengar kebenaran firman ini. Siapapun orang yang mendengar firman ini, mereka diberkati, mereka terus dipenuhi oleh Roh Kudus supaya dapat mengerti, memahami akan firman ini. Hamba-Mu yang Kau pilih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Engkau juga memberikan hikmat supaya dapat berkata-kata, dapat menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan, membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Di bawah tajuk Yesus pokok anggur yang sejati. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Melayu. Ayat yang pertama, Yesus berkata lagi, "Aku pokok anggur yang sejati, dan Bapakku peladang anggur. Setiap cabangku yang tidak berbuah dikerat olehnya, dan setiap cabang yang berbuah dipangkas olehnya, supaya bersih dan berbuah lebih lebat. Kamu sudah dibersihkan oleh ajaran yang aku ajarkan kepada kamu. Tetaplah bersatu dengan aku, dan aku pun akan tetap bersatu dengan kamu. Cabang sendiri tidak dapat berbuah kecuali tetap pada pokoknya. Demikian juga kamu. Kamu hanya dapat berbuah jika kamu tetap bersatu dengan aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah cabang-cabangnya. Sesiapa yang tetap bersatu dengan aku, dan aku dengan dia, akan berbuah lebat. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sesiapa yang tidak tetap bersatu dengan aku, akan dikerat seperti cabang, lalu menjadi kering. Cabang-cabang seperti itu akan dikumpulkan, lalu dibuang ke dalam api dan dibakar. Jika kamu tetap bersatu dengan aku, dan ajaranku kamu simpan di dalam hati, mintalah apa saja yang kamu kehendaki daripada Bapa, dan permintaan kamu itu akan dipenuhi. Terakhir 8, kemuliaan Bapakku
dinyatakan apabila kamu berbuah lebat, dan dengan demikian kamu betul-betul pengikutku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang kita mau pelajari, kita mau belajar pada saat ini ialah tetap tinggal dalam Kristus. Saudara-saudari, tetap tinggal bermaksud kita tidak berubah. Kita tetap ada di dalam Kristus. Kita mau hidup di dalam Kristus. Tidak akan lari daripada Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini merupakan satu gambaran, hiasan atau perumpamaan tentang hubungan antara Bapa, Anak, dan manusia. Dalam firman ini, dalam perikop ini, Allah digambarkan sebagai pemilik kebun. Anak atau Yesus Kristus digambarkan sebagai pokok anggur yang sejati atau pokok anggur yang benar. Manusia pula digambarkan sebagai cabang-cabang atau ranting-ranting. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata di dalam ayat 5, sesiapa yang bersatu atau tetap tinggal di dalamnya dan dia bersatu atau tinggal di dalam orang itu, ia akan berbuah lebat atau berbuah banyak. Maksudnya di sini, orang itu akan berhasil atau berjaya di dalam kehidupannya apabila dia tinggal tetap di dalam Yesus Kristus. Bagaimanakah keadaan orang yang tetap tinggal atau tetap bersatu dengan Kristus melalui firman Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini? Mari kita melihat bagaimana keadaan itu. Keadaan orang itu, yang pertama ialah orang itu akan percaya atau beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus selama-lamanya. Kedua, orang yang tinggal, orang yang tetap bersatu atau tetap tinggal di dalam Kristus, orang itu akan mentaati atau taat setia kepada Yesus Kristus selama-lamanya. Yang ketiga, orang yang tetap tinggal di dalam Kristus atau tetap bersatu di dalam Kristus, orang itu akan menjadi murid. Dia menjadi pengikut Yesus Kristus selama-lamanya. Inilah keadaan orang yang mahu bersatu di dalam Yesus Kristus ataupun tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam ayat 5 dan 7 menyatakan dengan jelas
bahwa orang yang tetap bersatu atau tetap tinggal di dalam Kristus, dia akan berbuah banyak atau berbuah lebat. Selain itu, orang itu juga pasti akan didengar oleh Allah. Apa yang didengar? Apabila dia meminta atau berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, pasti akan ditunaikan oleh Allah atau oleh Yesus Kristus. Karena dia tetap ada hubungan yang erat, hubungan yang baik dengan Allah atau hubungan akrab dengan Yesus Kristus. Dia tidak lari daripada Yesus Kristus. Artinya dia mempraktikkan ajaran-ajaran Allah atau ajaran-ajaran Yesus di dalam kehidupannya. Bukan saja di dalam perkataannya, bukan saja di dalam dia simpan semua kebenaran firman Tuhan di dalam dirinya, tetapi dia lakukan juga di dalam kehidupannya. Maka itulah yang menyebabkan, itulah sebabnya apapun yang dia lakukan, apapun yang dia mahu, pasti akan dia dapat. Karena berkat Allah, berkat Tuhan Yesus, janji-janji Allah, janji-janji Tuhan Yesus berlaku di dalam kehidupannya. Karena dia tinggal, karena dia tetap bersatu dengan Yesus Kristus. Inilah orang yang tinggal, inilah orang yang tetap bersatu dengan Yesus Kristus. Dia tidak akan meninggalkan Yesus, dia tidak akan lari daripada Yesus Kristus. Dia percaya, dia setia, dia tetap mengikuti, menjadi murid Yesus selama-lamanya. Sebagai kesimpulan firman Tuhan, sebelum itu, kenapa orang ini diberkati dan menikmati janji-janji Allah atau janji-janji Yesus? Sebab orang ini tidak memutuskan hubungannya dengan Tuhan Yesus. Dia tetap menjaga, dia tetap memelihara hubungannya, imannya, kesetiaannya kepada Yesus Kristus. Sebagai saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan firman Tuhan pada kali ini ialah menjelaskan, memberikan peringatan kepada kita semua bahwa kalau kita mau hidup, kalau kita mau hidup kita selalu berhasil, selalu berjaya, dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta dapat ditunaikan oleh Allah, oleh Yesus Kristus, maka kita haruslah tetap percaya, tetap beriman, tetap meyakini, tetap setia menjadi anak-anak Tuhan Yesus, menjadi pengikut-pengikut Yesus, menjadi murid-murid Yesus Kristus selama-lamanya. Maka kehidupan kita pasti diberkati, dilindungi, dan disertai oleh Allah atau oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena inilah janji dia.
Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita selama-lamanya, maka kita pasti menikmati berkat-Nya selama-lamanya. Yaitu berkat terbesar kepada manusia ialah kita menikmati kerajaan Allah, kerajaan surga. Kalau kita mati hari ini, kita pasti masuk kerajaan surga. Itulah janji firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat belajar, kami dapat mendengar firman-Mu. Siapapun kami, siapapun orang yang mendengar firman ini, Engkau terus bekerja. Roh Kudus-Mu menyertai mereka supaya mereka terus dikuatkan, dimotivasikan, supaya mereka juga percaya kepadamu dengan segenap hatinya ya Tuhan. Terima kasih karena kami diberkati oleh firman ini. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin.